Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, karena senang sekali kali ini saya Iqbal Santosa bisa menemani siang hari dari Pesona Inspira di acara Antri. Asik ngobrol seputar imigrasi. Jadi buat Pesona Inspira yang penasaran info-info seputar imigrasi, bisa terus mendengarkan talkshow ataupun podcast Antri yang ada di Radio Pesona nih. Karena belakangan ini lagi lumayan sering kayaknya Radio Pesona memang sedang ingin memberikan informasi terbaru dan juga terupdate mengenai perkembangan keimigrasian kepada Pesona Inspira. Nah, tapi untuk hari ini Iqbal enggak sendirian, karena hari ini Iqbal ditemani bersama dengan Bapak Brian Rakasiwi Haryono sebagai Kasubsi Dokumen Perjalanan. Halo, selamat siang Pak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Sebaik hari ya, udah agak sejuk-sejuk gini cuaca di Wonosobo ya. Luar biasa. Ini kan nama panjangnya lumayan panjang ya Pak. Ini panggilannya sebenarnya siapa Pak? Ya, nama saya itu kan lengkapnya Brian Rakasiwi Haryono. Iya. Tapi biasa dipanggil Raka. Oh, jadi Bapak Raka seperti Raka. itu. Ini posisinya sebagai Kasubsi Dokumen Perjalanan, betul? Baik, benar. Karena tema hari ini kita akan memperkenalkan pejabat baru, betul ya Pak? Iya benar, baru sekali. Oh, baru sekali. Baru Jadi 2 hari. Oh, baru 2 hari. Baru 2 hari saya. Oh, oke, berarti ini hari kedua ada di Wonosobo. Benar. Sebelumnya dinasnya di mana Pak? Saya berdinas sebelumnya itu di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Oh, di Surabaya. Itu dari awal penempatan memang sudah di Surabaya atau sebelumnya sudah pernah ada tempat lain? Ada sebelumnya. Saya itu kan tahun 2013 saya masuk di Akademi Imigrasi angkatan 16. Tahun 2016 saya lulus. 2016 itu pertempatan pertama saya ada di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai. Oh, Ngurah Rai. Di Bali berarti ya, Ngurah Pak? Rai, Bali. Di Bandara Ngurah Rai itu sampai tahun 2019. 2019 saya pindah ke Tanjung Priuk, di Pelabuhan Tanjung Priuk sampai tahun 2020. Kemudian 2020 sampai 2023 kemarin sekitar semingguan lalu saya di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Nah, baru seminggu lalu saya dapat SK mutasi, namun dikarenakan saya ada kepentingan keluarga, alhamdulillah saya lahir anak kedua. Oh, alhamdulillah. Ya, saya baru bekerja aktif di kantor imigrasi kelas 2 TP non TPI Wonosobo ini baru hari kedua. Oh, ini hari kedua. Berarti ini penempatan keempat, lokasi keempat ya Pak? Lokasi keempat. Ini dari sekian banyak track record perjalanannya nih mungkin. Yang paling nyaman untuk daerahnya daerah yang mana nih? Kalau Pak? daerahnya nih, nih. Sepertinya sudah bisa saya bayangkan ini Wonosobo. Oh, Wonosobo. Ini Iya. alasannya kenapa ini? Sejuk, segar ya. Mungkin karena sebelumnya di Surabaya juga, di Bali itu kan lumayan panas ya. Benar, Ini panas. lumayan. Sempat kaget nggak waktu awal-awal datang ke Wonosobo? Ya, waktu hari Minggu kemarin saya rasakan ya alhamdulillah tidur saya nggak perlu pakai AC ya. Harus pakai selimut tapi kalau di sini. Iya. Dingin di sini, sejuk, enak hawanya. Oke, tapi kan ini kebetulan memang sudah memasuki musim penghujan, jadi dinginnya udah lumayan nggak berasa. Nanti nih Pak, ditunggu bulan-bulan Juni, Juli, Agustus. Iya. Itu puncaknya di bulan itu. Jadi mungkin persiapan mulai sekarang menimbun jaket dulu nih. Gitu ya. Iya, baik. Nah, ini merupakan penempatan keempat. Lokasi keempat ada di Wonosobo. Mungkin bisa diceritakan nih pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin ada pengalaman berkesan di tempat-tempat sebelumnya ya ditempatkan. Kalau dibilang berkesan pasti ada ya, setiap tempat pasti membuat cerita ya, cerita yang mengenang lah ibaratnya itu kita kan. Waktu saya di Ngurah Rai dulu ya, waktu itu kan nama Ngurah Rai itu kan tipe tempat yang banyak dikunjungi turis wisatawan. Betul. Saya ada di bandara itu setiap hari itu mungkin ada sekitar sampai belasan flight. Ya, satu penerbangan itu ada sekitar 400-an ya. Wah. Jadi antrian tuh memang panjang sekali waktu zaman itu kan. Sebelum Covid lagi kan. Nah, kemudian kalau misalkan di Tanjung Priok saya juga punya ada cerita lah ibaratnya. Waktu itu saya itu kan sebagai supervisor di pelabuhan. Jadi
kapal-kapal kargo yang mau berlabuh di Tanjung Priok itu kan harus kita periksa. Oh, diperiksa dulu, Iya, dicek periksa satu-satu seperti itu. dokumennya sudah periksa. Kita yang datang jemput bola ke kapal tersebut, kita naik ke kapal. Ada yang kalau kapalnya bersandar di namanya di dermaga di pelabuhan, kita bisa langsung naik mobil ke dermaga, naik ke atas kapal, kita cek kan satu-satu kan, gampang bawa alat. Namun yang menarik itu kalau misalkan kapal tersebut tidak berlabuh waduh, berarti harus naik kapal dulu nih. Kita harus naik kapal kecil dulu, kita ke tengah laut, kita naik ke kapal induk itu. Ada istilah namanya tangga monyet itu. Oke. Dimana kita harus ngepaskan timingnya. Waduh, agak serem juga ya. Kita untuk loncat dalam monyet itu. Kita naik ke atas, baru kita clearance, namanya clearance ya, pemeriksaan keimigrasian di sana. Kita clearance. Nah, di situ apabila misalkan ada yang janggal juga kita perdalam lebih lanjut, kita juga butuh waktu di situ kan. Tapi so far sih tidak ada permasalahan, karena mereka pasti sudah menyiapkan dokumen-dokumen mereka. Kalau misalkan ada permasalahan kan mereka akan menanggung tindakan administrasi keimigrasiannya kan, seperti itu. Nah, jadi ya kita juga turunnya lagi menggunakan tangga monyet. Kita kembali lagi ngepasin kan ombaknya. Oh iya, ada ombaknya juga kan ya. Wah, pasti itu bergoncang seperti itu. Tapi mungkin nggak ada kan pengalamannya sampai jatuh gitu, nyebur ke air. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada. Tapi mungkin pengalaman-pengalaman seperti itu hanya ditemui kalau memang ditugaskannya di pelabuhan seperti itu ya Pak. Iya benar, di pelabuhan. Selama bekerja di kemarin di Ngurah Rai itu pun terus ada di pelabuhan, sempat ada temuan-temuan yang melanggar aturan nggak Pak? Kalau temuan-temuan sih sebenarnya nggak begitu sering ya, karena kalaupun kita ada temuan itu bisa kita tolak, bisa kita. Kalau di bandara itu kan tempat pemeriksaan imigrasi, apabila memang ada sekiranya paspor yang notabene masuk dalam daftar cekal, itu bisa kita pulangkan kembali. Oke, berarti sejauh ini masih terbilang cukup aman, alhamdulillah iya, aman, ya Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kan ditempatkan di Wonosobo. Ini sebelum datang ke Wonosobo pernah dengar apa gitu seputar Wonosobo atau tahu apa gitu tentang Wonosobo Pak? Atau memang benar-benar nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba ditempatkan di Wonosobo? Iya, saya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Kebetulan waktu itu surat rotasi untuk mutasinya keluar itu kan di tengah malam hari kok nggak salah. Saya bangun subuh, sholat subuh, tiba-tiba ini kok ada surat mutasi. Saya lihat-lihat, waduh ada nama saya. Saya dipindahkan di Wonosobo. Emang tempat yang sejuk ini, kita harus mulai ini kan adaptasi lagi. Berarti memang belum tahu apa-apa nih. Mungkin Pesona Inspira ini bisa gabung atau join bareng kita buat bertanya-tanya seputar keimigrasian, dan juga mungkin bisa ngasih informasi-informasi terupdate seputar Wonosobo. Bisa banget untuk Pesona Inspira bergabung di nomor WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996. Pesona Inspira juga bisa streaming ada di link website Radio Pesona di pesonafm.wonosobocup.co.id. Karena kita bersama dengan keimigrasian, tentunya kan identik sekali dengan yang namanya paspor. Kalau Iqbal sendiri kan emang belum punya, karena belum pernah keluar negeri. Dan ada mungkin banyak juga Pesona Inspira di rumah yang masih belum tahu nih tentang sebenarnya paspor itu apa, kegunaannya itu seperti apa, terus cara kepengurusannya gimana. Mungkin bisa dijelaskan kasarannya nih Pak, paspor itu sebenarnya apa sih? Iya. Baik, paspor adalah dokumen negara yang bisa kita sebut dokumen perjalanan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia untuk warga negara. Yang kegunaannya untuk dilakukan dokumen itu untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dalam waktu kurun yang sudah ditetapkan. Dahulu itu masa berlaku paspor 5 tahun dan sekarang sudah menjadi 10 tahun. Bagi yang sudah punya KTP dan sudah menikah, dia masa berlaku paspor 10 tahun. Bagi anak yang belum punya KTP, masih di bawah 17 itu masa berlakunya 5 tahun paspornya.
Oke, oke, oke. Dan juga bagi anak yang berkeluarga negaraan ganda itu masa berlakunya adalah maksimum 5 tahun dan maksimum sampai batas dia harus memilih, yaitu di usia 22. Oke, oke. Berarti ini dulu masa berlakunya itu awalnya 5 tahun. Iya. Kemudian sekarang masa berlakunya dibuat menjadi 10 tahun. Wah, ini lumayan membantu nih. Dan untuk anak-anak yang memang masih belum memiliki identitas, ini memiliki masa berlakunya yang tadi 5 tahun. 5 tahun. Seperti itu. Oke. Kemudian nih, kalau misalnya kita ingin melakukan kepengurusan mengenai paspor, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita siapkan? Terus langkah-langkahnya apa aja sih, Pak? Siap. Baik, yang pertama yang pasti harus melalui antrian online ya. Melalui yang sudah kita masyarakat pasti sudah banyak mengetahui, yaitu melalui aplikasi M-Paspor. Melalui aplikasi tersebut bisa memilih sendiri di kantor imigrasi mana yang akan dituju, waktunya, dan kemudian persyaratan paspor tersebut harus diupload. Oke, jadi misalkan saya warga Wonosobo, tapi kebetulan saya sedang bekerja di Jakarta. Bolehkah saya mendatangi kantor imigrasi yang terdekat, bukan di Wonosobo tempat domisili asli saya, tempat tinggal? Boleh, boleh sekali, boleh. Karena membuat paspor sekarang itu boleh di mana saja. Jadi dipermudah. Terus untuk syaratnya apa aja nih, Pak? Untuk paspor baru itu KTP, akte lahir, atau bisa diganti menjadi ijazah atau enggak buku nikah atau surat baptis. Kemudian kartu keluarga, kemudian bagi anak-anak itu bisa dilampirkan KTP kedua orang tua atau dan kemudian buku nikah kedua orang tua, seperti itu. Kemudian dokumen pendukung lainnya yang kayak misalkan mereka mau umroh, bisa dilakukan rekam atau penjamin dari PT umroh tersebut, seperti itu, yang bisa meyakinkan bahwa memang dia ini membuat paspor nih untuk tujuannya apa. Oke, baik. Nah, kemudian untuk prosesnya biasanya memakan waktu berapa lama nih, Pak? Biar ada ancang-ancang nih, mungkin kayaknya harus ngurus paspornya sekian hari sebelum saya mau keluar negeri gitu. Kira-kira makan waktu berapa lama untuk proses pembuatannya sendiri? Untuk proses pembuatan paspor itu kan yang pertama ya sesuai dengan antrian online tersebut. Kita misalkan daftar. Sekarang ini kan kalau melalui antrian online tuh bayarnya di awal. Oh, bayarnya di awal. Bayar di awal. Kemudian setelah di hari H tempat yang dia pastikan dia pilih, dan di kantor imigrasi yang mana dia tuju dia datang, kemudian melakukan pengambilan foto dan sidik jari. Apabila dirasa memang persyaratannya sudah lengkap, maka 3 hari setelah hari itu paspor bisa diambil. Oke, jadi selama persyaratannya sudah lengkap, jadi cuma datang untuk pengambilan foto dan juga sidik jari aja. Benar. Wah, luar biasa sekali ini. Sangat cepat nih. Dan juga pastinya kita juga sebagai petugas juga memverifikasi dokumen yang sudah diupload itu sudah benar apa belum. Oke, baik. Nah, tadi kan sudah di-spill dikit-dikit nih kalau pembayarannya di awal. Biayanya berapa sih, Pak, kalau mau buat paspor? Untuk paspor biasa itu 350. Untuk elektronik paspor 650. 650. Siap. Tapi bicara biaya juga ada biaya lainnya, yaitu yang pertama untuk denda paspor rusak. Apabila untuk penggantian paspornya dinyatakan rusak, itu ada dendanya, yaitu 500.000. Dan apabila paspornya hilang, dia misalkan sudah punya paspor, ternyata paspor tidak ditemu, tidak bisa dilampirkan paspor lama, itu ada dendanya 1 juta. Oh, oke. Berarti memang kayaknya lebih enak paspor elektronik ya, Pak, seperti itu. Iya. Jadi nggak gampang hilang gitu. Kan ibaratnya zaman sekarang handphone selalu di tangan. Ya. Jadi selalu siap setiap saat dimanapun dan juga kapanpun. Nah. Oke, ini ini Mas, paspor elektronik itu juga ada bentuk fisiknya. Oh, ada bentuk fisiknya. Ada fisik. Wah, jadi harus lebih hati-hati lagi nih. Sebenarnya dalam fisiknya itu juga sama-sama dalam berupa buku. Cuman paspor elektronik itu ada chipnya di dalam. Oke. Jadi di situ chip itu memang
juga harus lebih dijaga karena itu ada identitas kita. Oh, ada identitas kita. Seperti KTP elektronik. Benar, seperti itu. Seperti Oke. Wah, ini luar biasa sekali. Gue jadi tahu nih kegunaan dari paspor. Siapa tahu nanti mau ke luar negeri. Nah, kebetulan masih banyak banget pertanyaan dan ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi mungkin kita harus jeda sebentar. Kita kembali lagi setelah jeda berikut masih bersama saya Iqbal Santosa dan juga bersama dengan Bapak Brian Rakasiwi Haryono, Kasubag Dokumen Perjalanan dari Kantor Imigrasi Kabupaten Wonosobo, dan kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Pesona Inspira kembali lagi di Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Masih bersama saya Iqbal Santosa dan juga bersama dengan Bapak Brian Rakasiwi Haryono, Kasubsi Dokumen Perjalanan. Di mana topik hari ini yaitu perkenalan pejabat baru, yang mana tadi udah kita tahu nih ya Pak, di mana Pak Raka ini baru 2 hari ada di Wonosobo, betul? Benar sekali, betul. Baru 2 hari dan kantor sebelumnya penempatannya ada di Surabaya. Iya. Mungkin ada tempat-tempat yang ingin dikunjungi nggak sih Pak waktu datang ke Wonosobo gitu, sempat kepikiran atau sempat searching di internet seperti itu? Iya, yang pasti sih ya ini ya ciri khasnya mungkin Wonosobo yang terdengar di masyarakat umum ya, yaitu Dieng. Oh, ke Dieng. Berarti belum sempat. Nah, rencana nanti malam saya mau ke Dieng. Oke, bisa nih datang ke Dieng, rasakan hawa dinginnya. Saran saya ya bawa jaket paling tebel yang ada. Harus bawa jaket paling tebal karena sekarang udah mulai musim hujan, jadi dinginnya sudah lumayan. Apalagi kalau lagi hujan plus dingin kan, wah dinginnya tambah-tambah nih, double. Jadi kayaknya harus persiapan nih dari sekarang, Wak. Iya, cepat nanti. Tadi kita juga sudah berbincang-bincang mengenai apa itu paspor, juga cara pengurusannya seperti apa, dokumen yang dibutuhkan juga apa aja, masa berlakunya juga tadi yang awalnya cuma 5 tahun sekarang menjadi 10 tahun ya Pak? 10 tahun. Betul. Dan untuk biaya pembuatannya tadi berapa Pak untuk pembuatan paspor sendiri? Paspor biasa itu 350. Elektronik paspor 650. Oke, jadi bisa diingat-ingat nih buat Pesona Inspira, untuk paspor biasa itu 350 dan untuk yang e-paspor 650. Oke, kayaknya nanti Pesona Inspira akan mulai berbondong-bondong datang ke kantor imigrasi buat daftar paspor nih karena udah dapat informasinya. Nah, tadi sempet disinggung juga ada e-paspor yang harganya 650. Iya, nah, ini apa bedanya e-paspor sama m-paspor nih, Pak? Mungkin ada ketidaktahuan, mungkin saya juga masih belum tahu. Ini kalau e-paspor itu apa, kalau m-paspor itu apa nih, Pak? Oh iya. M-Paspor ya. M-Paspor itu adalah aplikasi. Oh, aplikasinya berarti. Aplikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan, yang mau mendaftarkan antrian online paspor tersebut. Iya, karena kalau dulu kan sebelum ada antrian online itu kan masyarakat harus berbondong-bondong menuju ke kantor imigrasi yang lebih awal, mungkin ada yang dari jam 5 pagi udah antri. Udah ngalahin antrian bantuan sosial ya, Pak. Kalau bahkan ada di kantor imigrasi lain itu yang dari pagi ya, dari jam 4 jam 5 udah mulai antri seperti itu ada. Cuma kan untuk menertibkan itu maka Direktorat Jenderal Imigrasi ini melaunchingkan layanan aplikasi M-Paspor tersebut. Tapi bukan berarti ketika sudah dapat antrian tersebut dia bisa datang langsung foto, tidak. Jadi itu hanya untuk kuota dia bisa mengajukan permohonan paspor di hari tersebut yang dia pilih harinya, seperti itu. Jadi begitu udah nyampe kantor imigrasi, menunjukkan bukti antrian online tersebut dan membawa berkas aslinya, maka diverifikasi di tempat di loket penerimaan berkas, kemudian baru mendapatkan nomor antrian untuk foto. Jadi kebanyakan sih ada yang beberapa masyarakat tuh salah penafsiran, mereka mengira mereka sudah dapat antrian online, yaitu antrian untuk foto, padahal antrian itu untuk datang ke kantor imigrasi setelah menyerahkan berkas dan bukti daftar antrian online tersebut, maka dapat antrian untuk foto dan sidik jari. Berarti memang tidak datang langsung foto, harus ada proses verifikasi datanya terlebih dahulu ya, Pak. Benar. Tapi ya tetap lebih dipermudah ya kan, karena nggak harus antri dari pagi-pagi buta seperti itu. Dan yang dapat perlu kita ketahui, yang sudah mendapatkan antrian online tersebut pasti akan dilayani foto. Walaupun misalkan ketika diverifikasi tersebut ada perbedaan seperti itu di kantor kami
kami, pasti akan kita bantu untuk foto terlebih dahulu. Kalau misalkan ada dokumen atau persyaratan pendukung yang harus dilampirkan atau ada dokumen yang harus diperbaiki, itu maka kita berikan waktu untuk memperbaiki tersebut. Oke, wah, sungguh dipermudah. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa dengan aplikasi M-Paspor ini bisa mengambil nomor antrian dari aplikasinya. Iya. Nah, misalnya kita sudah booking nih, udah dapat nomor antrian, datang di hari ini di jam sekian dan diharuskan datang. Tapi misalnya kita ingin datang di jam berbeda atau hari yang berbeda, itu apakah diperbolehkan Pak sekarang? Iya. Baik, kalau misalkan di jam yang berbeda itu tidak masalah, yang penting hari yang sama. Kalau misalkan hari yang berbeda itu harus melakukan reschedule melalui aplikasinya, dan reschedule tersebut dapat dilakukan hanya satu kali. Reschedule itu harus H-1 sebelum di reschedule. Misalkan kedatangannya itu dia di besok hari Jumat berarti maksimum pengajuan reschedule-nya itu hari Kamis. Oh, hari Kamisnya. Ya. Dan misalkan mau di reschedule kemana? Misalkan mau dimajukan di hari Kamis, ya berarti pengajuan reschedule itu maksimum di hari Rabu. Tidak boleh di hari Kamis. Berarti H-1 niat keberangkatannya mau kapan gitu. H-1 sebelum reschedule dan H-1 setelah reschedule. Kurang lebih maksudnya seperti itu. Luar biasa. Tapi nih misalnya apakah masih diperbolehkan kalau misalnya kita datang ke imigrasi tapi kita belum membooking jadwal dulu di aplikasi M-Paspor, Pak? Belum booking ya? Iya, belum booking tapi kita mau datang nih, atau mungkin karena lupa belum schedule atau lupa belum pasang aplikasinya, Pak. Itu apakah diperbolehkan atau nanti diarahkan untuk pasang aplikasinya dulu di sana nih, Pak? Baik, untuk yang kalau misalkan belum punya antrian online, kita bisa bantu tanpa antrian online apabila masyarakat tersebut termasuk dalam batas usia lansia. Oh iya, betul. Lansia, disabilitas dan bayi. Jadi balita di bawah 5 tahun. Jadi mungkin kalau misalnya orang tua kan penggunaan smartphone-nya memang tidak begitu jago ya, Pak. Jadi mungkin akan dilayani untuk orang-orang yang lansia seperti itu. Ya, yang di atas 60 bisa dilayani tanpa antrian online. Nah, sudah dijelaskan mengenai M-Paspor. Nah, kalau yang E-Paspor, Pak, ini apa nih bedanya? Kalau e-paspor yaitu ya tadi itu jenis paspor, elektronik paspor. Elektronik. Ini bentuknya seperti apa sih, Pak? Bentuknya sama dengan paspor biasa, dalam bentuk buku, namun di buku tersebut ada chipnya. Ada chipnya yang berisikan tentang identitas diri kita. Jadi kelebihannya itu elektronik paspor itu bisa diberikan fasilitas bebas untuk wisata ke negara-negara tertentu, dan saat ini hanya negara Jepang. Ya. Nah, tapi kita tidak tahu untuk kedepannya mungkin ada negara-negara yang akan ada penambahan selanjutnya. Dan itu tergantung kebijakan dari negara tersebut. Seperti itu. Wah, tapi ya lumayan juga ya kalau mau ke Jepang, kebetulan lumayan bisa sangat membantu ya, Pak. Iya, benar. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang cara membuat paspor. Kalau perpanjangannya nih, prosesnya sama atau enggak, Pak? Kalau misalnya sudah habis nih masa waktunya 10 tahun sekarang, cara perpanjangannya gimana nih, Pak? Sama aja, bisa melalui antrian online, melalui M-Paspor tersebut. Cuman untuk persyaratannya membedakan. Oh, persyaratannya. Iya. Kalau untuk perpanjang sebenarnya bahasanya itu adalah penggantian. Oh, penggantian. Iya. Karena bukunya diganti dan nomor paspornya itu akan berganti. Jadi bukan perpanjangan. Cuman masyarakat umum kan mengenalnya adalah perpanjangan. Iya, karena dulunya sudah punya seperti itu ya. Perpanjangan masa berlaku. Cuman kalau dari sisi keimigrasian itu adalah penggantian paspor yang untuk paspor terbitan di atas 2009 dan keluaran wilayah Indonesia, itu paspor tuh penggantiannya cukup KTP dan paspor lamanya. IKTP dan paspor lamanya. Asalkan data kedua dokumen tersebut sama, nama, tempat tanggal lahir sama, maka cukup KTP dan paspor lamanya. Tapi perlu diingat di atas 2009 di atas dan paspor 2009. Keluaran wilayah Indonesia. Kalau misalkan paspor keluarannya Kedutaan Besar Republik Indonesia, di KJRI, Kedubes itu
persyaratan penggantian paspor sama halnya dengan paspor baru. Oke. Lengkap dokumennya. Kepengurusannya berarti kalau yang dari kedutaan besar sama kayak misalnya kita ingin membuat paspor baru Iya, seperti itu. siap. Oke. Terus kemudian Tapi opsi di M-paspornya tersebut tetap penggantian. oh, tetap penggantian. Tetap. Kemudian mengenai yang paling penting nih, biayanya apakah sama atau berbeda nih Pak? Kalau untuk penggantian tersebut Sama. sama. Tidak ada perbedaan. Paspor biasa 350, elektronik paspor 650. Sama juga kalau misalnya itu penggantian yang dari kedubes, biayanya juga sama Iya, Pak. sama aja. Oke, sama ini. Jadi sudah tambah gampang, sudah tambah tahu kalau misalnya Pesona Inspira ada paspor di rumah yang ingin diperpanjang, diganti bahasanya. penggantian. Yang ingin diganti mungkin bisa langsung install aplikasi M-Paspor, bisa langsung booking jadwalnya dan jangan lupa disiapkan persyaratan-persyaratan yang memang dibutuhkan. Nah, ini sudah ada penanya nih. Kemudian baru bergabung di Radio Pesona melalui nomor WhatsApp kami di 0823 2383 9996. Tanya dong Kak, saya Intan yang ada di Wonosobo. Kalau misal KTP bukan Wonosobo, tapi karena kebutuhan bekerjanya di Wonosobo, terus mau bikin paspornya ini di Wonosobo aja, apakah harus menyertakan surat tugas dan lain-lain seperti itu? Gimana? Oke, baik. Kak Intan ya, kakak apa ibu saya panggil? Kakak aja kayaknya ya. Kakak Zaman ya. sekarang suka kalau dipanggil kakak. Iya. Jadi untuk penggantian permohonan pengajuan paspor itu yang sudah saya jelaskan tadi bisa di mana saja. Cuman kan kebetulan memang Kak Intan ini kan sedang bekerja di daerah Wonosobo ya. Jadi bisa mungkin yang tadi saya bilang kan persyaratan pendukung itu KTP akte KK bagi permohonan paspor baru, KK akte lahir bisa diganti ijazah maupun buku nikah maupun surat baptis. Untuk penggantian cukup paspor lama dan iktp, paspor lama terbitan di atas 2009. Kalau di bawah 2009 dan keluaran KJRI bisa sesuai persyaratan lengkap. Dan juga yang tadi saya sebutkan, yang saya jelaskan itu adalah dokumen pendukung. Nah, kalau misalkan yang tadi Ibu Kak Intan ini bilang sedang bekerja di Wonosobo, alangkah baiknya disertakan saja surat atau ibaratnya surat keterangan kerja Kak Intan ini sedang bekerja di Wonosobo. Jadi apabila nanti ada pemeriksaan atau pertanyaan, ya memang Kak Intan ini dulu memang dia KTP-nya bukan Wonosobo, tapi sedang mengajukan, kebetulan sedang bekerja di Wonosobo, bekerja di mana, dan itu sudah ada track recordnya seperti itu. Oke. Dan juga perlu diketahui juga ya sesuai dengan tujuannya mau apa, misalkan tujuannya mau umroh, ya bisa langkah baiknya disertakan rekom umroh dari PT-nya. Misalkan mau bekerja bisa ditunjukkan mau bekerja di mana, kontrak kerjanya dilampirkan juga. Tapi kebetulan kalau Kak Intan kan sedang bekerja, jadi mungkin bisa dilampirkan saja surat keterangan bahwa Kak Intan ini sedang bekerja di Wonosobo. Di mana, di pabrik apa, atau mungkin di PT apa, atau bekerja di instansi mana, bisa dilampirkan saja. Kalau itu tidak menyulitkan Kak Intan, itu ya untuk fungsinya untuk meyakinkan bahwa meyakinkan ke petugas imigrasi, ke kami, bahwa Kak Intan ini tidak mau buat paspor ini tidak untuk menyalahgunakan, atau berarti kita kan sedang rame-ramenya bekerja di luar negeri yang secara ilegal seperti itu. Itu takutnya kan kalau itu kan juga sebenarnya bekerja secara ilegal itu kan bisa membahayakan Kak Intan, juga membahayakan bagi kami juga. Karena kami menerbitkan paspor, nanti otomatis kalau misalkan ada apa-apa di kemudian hari dan Kak Intan juga mau menyalahgunakan paspor tersebut, otomatis kami yang akan ditanya seperti itu. Jadi mungkin surat tugasnya bisa menjadi dokumen pendukung. Dokumen pendukung untuk menguatkan bagi kami, memang Kak Intan ini layak untuk mendapatkan paspor seperti itu. Ya, kalau memang tujuannya baik,
untuk ngumpulin atau mendapatkan surat tugas tentunya bukan hal yang sulit ya dari Bukan hal tempat sulit, kerja. iya, benar. Oke, kemudian nih ada yang bertanya, saya Santika Iqbal dari Wonosobo Timur. Kalau misal mau perpanjang paspor, tapi masa berlakunya itu sepertinya kurang dari seminggu atau kurang dari sebulan, tapi saya mau langsung perpanjang nih karena waktunya sempatnya di situ, apakah diperbolehkan seperti itu? Kalau misalnya hamin seminggu sebelum expired atau hamin sebulan seperti itu, Pak. Iya, sebenarnya paspor bisa dikatakan habis masa berlaku itu adalah 6 bulan. Oh, 6 bulan. Sebelum masa berlaku itu benar-benar habis. Jadi sebelum 6 bulan itu mungkin Bapak Ibu di Wonosobo atau di wilayah Indonesia ini bisa mengajukan penggantian paspor tersebut, bisa. Nggak ada masalah sebenarnya, walaupun sudah melewati masa berlaku paspor tersebut, itu pun tidak akan tidak masalah. akan ada masalah, tidak akan jadi tambah beban biaya, tidak ada. Yang penting perlu kita tingkatkan paspor tersebut tidak rusak dan tidak hilang. Ya, itu yang penting. Yang pertama itu, yang kedua adalah melalui antrian online M-Paspor. Nah, perlu kita ketahui juga, kalau misalkan paspor itu dinyatakan rusak ataupun hilang, itu juga tidak perlu menggunakan layanan aplikasi M-Paspor. Bisa langsung ke kantor imigrasi datang. Berarti kalau rusak ataupun hilang bisa langsung datang ke kantor imigrasinya langsung tanpa melalui aplikasi M-Paspor. Benar, asalkan juga bawa persyaratan-persyaratan tertentu seperti itu. Kalau misalkan paspor hilang, bisa ditambahkan surat kehilangan paspor. Oh, ada surat kehilangan paspornya juga. Iya. Biasanya itu ngurusnya di mana? Di kepolisian berarti ya, Kepolisian. Pak? Di kepolisian. Kemudian kalau paspor rusak berarti ada bukti kerusakan dari paspornya yang dibawa. Iya. Seperti itu. Ada paspor. Kan paspor rusak kan misalkan dimakan raya berarti paspor kan rusak itu kan. Oh iya, betul. Dibawa saja ke kantor imigrasi dengan melambaikan dokumen identitas diri lainnya, maka bisa nanti akan ada proses, tapi perlu kita ketahui tidak langsung diambil foto paspornya. Itu ada tahapan tahapan yang harus dilalui, yaitu akan diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Seperti itu. Kemudian untuk biaya untuk paspor yang rusak ataupun hilang sama seperti pembuatan yang baru. Untuk biaya paspornya sama 350 dan 650, tapi ada biaya tambahan. Karena paspor. Ada dendanya kalau misalnya hilang ataupun rusak. Berapa ini, Pak? Untuk paspor rusak itu 500.000, paspor hilang itu 1 juta. Seperti itu. Maka perlu kita jaga karena paspornya dokumen negara yang dipinjamkan oleh negara sebenarnya. Bukan kita memiliki, tapi kita dipinjamkan. Dipinjamkan oleh negara dan itu harus dikembalikan nantinya, seperti itu. Kalau misalnya tidak dirawat berarti ya ada dendanya di situ, dan apabila hilang juga ada dendanya. Seperti itu. Tapi memang banyak masyarakat yang mungkin kurang menerima hal itu ya, kenapa kan ini paspor saya hilang, kenapa saya kena musibah, saya hilang tapi kok malah kena denda. Makanya saya jelaskan, ditekankan terlebih dahulu bahwa memang paspornya dokumen milik negara yang dipinjamkan kepada warga negara Indonesia, seperti itu, dan nantinya memang harus dipertanggungjawabkan tentang kepemilikan paspor tersebut. Luar biasa nih informasinya. Iqbal baru tahu bahwa paspor itu sebenarnya dokumen negara yang dipinjamkan. Ya, jadi maknanya seperti itu. Jadi harus sangat-sangat bertanggung jawab ya akan dokumennya. Jadi jangan sampai hilang, apalagi kayak tadi kemakan raya. Biasanya kalau kerusakan-kerusakan yang dialami itu gara-gara apa? Kebanyakan dari warga masyarakat Indonesia nih. Biasanya, untuk kerusakan ya mungkin dimakan rayap juga sering karena jarang digunakan seperti itu. Jarang dimakan rayap. Ada juga yang basah. Basah ada juga. Terus ada juga yang mungkin yang punya anak kecil dicoret-coret itu juga termasuk rusak itu. Berarti kalau dicoret kan itu kerusakan yang bisa membuat identitasnya tidak jelas seperti itu ya, Pak. Di bagian halaman paspornya juga ya memang harus jaga, karena yang boleh menerangkan atau memberikan keterangan di paspor ya hanyalah pejabat negara. Tidak boleh serta-merta diisi sendiri atau bahkan misalkan diisi sendiri loh, itu bisa dipertanyakan tuh kenapa kok mengisi ibaratnya di lembar visanya kok ada coretan-coretan
yang bukan dari pejabat negara itu harus dipertanyakan juga. Oke, jadi buat Pesona Inspira kalau misalnya nggak mau kena denda, jadi lebih baik paspor yang sudah dipunya dijaga baik-baik, disimpan di tempat-tempat yang memang aman, jangan sampai hilang juga, dan biar kalau misalnya dicari gampang ketemunya. Iya. Apalagi juga dilarang untuk menambah informasi secara pribadi seperti itu ya Pak. Kalau misalnya saya mau nulis di belakang gitu juga nggak boleh ya, jangan, karena itu harus dilakukan oleh petugas seperti itu. Mungkin ada kalau paspor yang dulu itu ada di bagian belakang itu ada kayak di dokumen kayak alamat, nama itu mungkin bisa diisi sendiri. Cuman ya di halaman visanya itulah. Itu jangan sampai dicoret-coret juga, itu bisa jatuhnya paspor rusak nanti. Oke, wah lumayan. Memang kita harus menjaga. Harus menjaga. Ini diingatkan kembali buat Pesona Inspira, daripada kena denda kan lebih baik dijaga ya Pak. Benar. Betul. Nah kemudian untuk selanjutnya mengenai kepengurusan dari paspor, apakah ada layanan-layanan yang bisa mempercepat pembuatan paspor nih Pak? Ada layanan percepatan. Percepatan. Iya, itu gimana Pak? Yang tadi kalau misalkan masa paspor pada umumnya bisa diambil 3 hari. 3 hari setelah dokumen lengkap dan sudah pengambilan foto dan sidik jari sudah, itu paspor 3 hari bisa diambil. Ada layanan percepatan juga yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, itu layanan 1 hari jadi. 1 hari? 1 hari Wah, jadi. Cepat sekali itu sih kalau 1 hari jadi. 1 hari jadi. Tapi ada biaya tambahan. Oh, ada biaya tambahannya. Itu biaya itu jasa layanan percepatan. Itu juga langsung masuk ke kas negara, ke PNBP sebesar 1 juta. Oh, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Kalau misalnya ingin melakukan layanan percepatan itu caranya gimana nih Pak? Apakah harus melakukan request di aplikasi M-Paspor atau seperti apa? Di aplikasi M-Paspor itu sudah juga ada pilihannya. Misalkan mau layanan percepatan, itu juga ada di situ. Dan itu langsung nanti otomatis biaya untuk PNBP-nya nambah 1 juta ya, bukan jadi 1 juta, nambah 1 juta. Dari misalkan paspor biasa dan pakai layanan percepatan, yaitu jadi 1.350.000. Paspor elektronik paspor plus percepatan bisa jadi 1.650.000. Oke, tapi kalau mengingat percepatan waktunya yang juga lumayan dari 3 hari menjadi sehari ya kan, itu sangat membantu sekali sih menurut Iqbal, karena zaman sekarang mungkin orang-orang juga memiliki keterbatasan waktu atau mungkin sedang buru-buru, kayaknya bisa jadi solusi juga untuk Pesona Inspira yang ingin mempercepat proses pembuatan paspornya. Tinggal buka aja aplikasi M-Paspor, kemudian pilih layanan percepatan, nanti biaya dan tagihannya bisa langsung tertera di aplikasi ya Pak? Iya. Betul. Nah ini karena waktu kita kan juga sudah mepet nih, tinggal 8 menit lagi. Nah di minggu kemarin Radio Pesona bersama dengan kantor imigrasi Wonosobo itu membuat kuis nih Pak, di mana kemarin pertanyaannya berapa masa berlaku kode billing pembayaran untuk PNBP. Dan ini sudah ada jawabannya dari Mbak Minul di Kerkop. Jadi dia menjawab 2 jam. Iya benar. Jadi untuk Pesona Inspira yang berhasil menjawab pertanyaan mungkin bisa langsung saja datang ke alamat Radio Pesona, ada di Jalan Sabuk Alun nomor 2A Komplek Diskominfo Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini bakalan ada kuis lanjutan satu lagi nih Pak. Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar nih mengenai paspor dan cara-caranya, prosesnya juga, dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Nah kali ini pertanyaan untuk Pesona Inspira adalah berapa biaya untuk pembuatan paspor, yaitu e-paspor dan juga paspor yang biasa. Tadi sudah dijelaskan kan Pak? Sudah dijelaskan. Jadi Pesona Inspira bisa langsung jawab pertanyaannya melalui line WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996 dan akan diumumkan pada saat antri episode selanjutnya. Jadi bisa ditunggu nih siapa yang bisa menjawab pertanyaannya. Sekali lagi nih, Iqbal ulang pertanyaannya, berapa biaya untuk pembuatan paspor, yaitu M-Paspor, e-paspor dan juga paspor yang biasa? Bisa langsung dijawab ke link WhatsApp Radio Pesona di 0823 2383 9996. Oke nih Pak, waktunya juga sudah habis. Terima kasih sudah datang ke studio Radio Pesona. Semoga betah di Wonosobo ke depannya. Mungkin ada closing statementnya nih, perkenalan untuk warga Wonosobo. Silahkan Pak.
Ya, baik, untuk warga Wonosobo yang apabila ingin melakukan perjalanan ke luar negeri perlu diingat-ingat untuk segera membuat paspor ya, karena itu adalah salah satu persyaratan wajib untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan apabila sudah memiliki paspor, mohon dijaga baik-baik paspor tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih sekali kepada Bapak Brian Rakasiwi Haryono selaku Kasubsi Dokumen Perjalanan yang baru saja ditempatkan di wilayah Wonosobo. Semoga betah ya Pak. Amin, amin. Dan terima kasih kepada Radio Pesona yang sudah bergabung selama 1 jam di Antri Asik Ngobrol seputar imigrasi. Saya Iqbal Santosa pamit dan sampai jumpa di Antri episode selanjutnya.